Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofio Gardandi dengan NPM 20180110003. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai mikroskop. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama, ini merupakan tombol utama atau main switch yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan mikroskop. Lalu nomor 2 adalah skrup pengatur intensitas cahaya yang berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya intensitas cahaya dari lampu mikroskop. Selanjutnya ada pemegang spesimen yang digunakan untuk memfiksasi dan menggerakkan preparat dengan aman pada meja, atau bisa kita bilang menjepit preparat pada meja mikroskop. Lalu selanjutnya ada penggerak slide horizontal dan vertikal yang digunakan untuk menggerakkan preparat ke depan dan ke belakang ataupun ke kiri dan ke kanan. Lalu di nomor 5, di sini terdapat pemutar lensa objektif yang berfungsi untuk memutar lensa objektif sesuai posisi atau perbesaran yang kita inginkan. Lalu di sini ada nomor 6. Lalu selanjutnya nomor 6 yaitu skrup pengatur fokus kasar dan halus. Yang agak besar ini adalah pengatur fokus kasar, lalu yang lebih kecil adalah pengatur fokus halus atau biasa kita kenal dengan makrometer dan mikrometer. Ini berfungsi untuk memfokuskan spesimen secara cepat dan secara lambat. Untuk fokus secara cepat kita menggunakan makrometer, untuk fokus secara lambat kita menggunakan mikrometer. Lalu selanjutnya seperti yang ditunjukkan di sini ada tabung binokuler. Tempat kedua lensa okuler ada di sini. Lalu nomor 8 yaitu cincin pengatur diopter yang berfungsi untuk mengkompensasi perbedaan pandangan antara kedua mata. Selanjutnya di sini ada cincin diafragma apertura untuk mengatur jumlah cahaya masuk melalui celah pada meja objek. Lalu ada di sini ada filter untuk mengkondisikan cahaya dari cahaya lampu menjadi natural. Dari cahaya di sini yang akan terpancar nantinya menjadi cahaya yang natural. Lalu selanjutnya nomor 11 terdapat skrup pengunci kepala. Mengunci kepala setelah diputar. Nomor 11 ini. Nomor 11 yang ini. Lalu ada selanjutnya nomor 12 yaitu pre-focusing knob. Dia terletak di atas ini untuk mengatur mekanisme untuk mencegah tabrakan antara spesimen dan lensa objektif atau membatasi gerakan naik maupun turun dari meja saat memfokuskan. Lalu ada nomor 13 yang ini yaitu kepala menahan lensa okuler. Lalu nomor 14 yaitu lengan menahan kepala dan meja untuk menahan kepala dan meja. Lalu nomor 15 ini adalah meja atau stage untuk tempat meletakkan spesimen. Nomor 16 adalah lensa okuler memperbesar bayangan objek biasanya 10 kali. Lensa okuler biasanya perbesarannya 10 kali dan diproyeksikan ke retina. Lalu ada kondensor untuk mengumpulkan dan fokuskan cahaya sehingga terbentuk kerucut cahaya yang mengilmusi objek yang diamati. Lalu nomor 18 yang ini, nomor 18 yaitu lensa objektif memperbesar dan meneruskan bayangan objek teriluminasi ke arah lensa okuler. Nah, perbesaran untuk lensa objektif sendiri itu biasanya ada 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan yang paling besar dari mikroskop saya adalah 100 kali. Lalu nomor 19, di dalam sini terdapat sumber cahaya
Lalu nomor 20 adalah skrup pengatur ketinggian kondensor, menaikkan dan menurunkan kondensor. Lalu nomor 21 di bawah, yaitu dasar sebagai penyokong mikroskop. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penggunaan mikroskop cahaya. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita hendak mengambil mikroskop dari lemari penyimpanan. Pertama, bukalah pembungkus dari mikroskop. Lalu ketika kita hendak membawa mikroskop tersebut, kita harus menggunakan kedua tangan. Tangan kanan untuk memegang bagian lengan mikroskop, sedangkan tangan kiri digunakan untuk memegang bagian dasar mikroskop. Lalu setelah itu letakkan mikroskop di meja yang datar. Baru setelah itu kita hubungkan kabel mikroskop dengan arus listrik, kemudian nyalakan mikroskop. Setelah kita nyalakan, selanjutnya atur intensitas cahaya menggunakan struk pengatur intensitas cahaya sesuai yang kita hendaki. Setelah intensitas cahaya sudah kita atur, selanjutnya kita hendak meletakkan spesimen pada meja mikroskop. Nah, sebelum kita meletakkan spesimen ini, pertama putar terlebih dahulu pengatur fokus kasar atau makrometer ke arah yang berlawanan dengan jarum jam, sehingga posisi meja ini itu paling rendah, berada pada posisi paling rendah atau berada pada posisi paling jauh dari lensa objektif. Setelah pada posisi yang paling rendah, baru setelah itu kita buka penjepit preparat sambil terus ditahan. Baru setelah itu kita letakkan spesimen pada meja mikroskop ini dari arah depan. Setelah kita letakkan di meja mikroskop, lepaskan penjepit preparat ini secara perlahan atau hati-hati sehingga posisi spesimen itu terfiksasi. Nah, spesimen yang dimaksud ini biasanya berupa preparat yang terdiri dari objek glass dan cover glass atau penutupnya. Setelah spesimen telah diletakkan dan telah terjepit, selanjutnya gunakan penggerak slide horizontal dan vertikal ini untuk mengatur spesimen supaya berada tepat di tengah dan di atas kondensor. Setelah itu di sini kita akan mengatur fokus dari lensa objektif. Yang pertama, putar pemutar lensa objektif dan posisikan lensa objektif ini pada perbesaran yang paling kecil atau perbesaran 4 kali. Nah, setelah lensa objektif ini tepat berada di atas spesimen, gerakkan skrup pengatur fokus kasar atau makrometer searah dengan jarum jam sampai meja mikroskop ini berada sedekat mungkin dengan lensa objektif. Lalu sambil melihat pada lensa okuler, gerakkan skrup pengatur fokus kasar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga digerakkan secara perlahan sehingga jarak antara lensa objektif dan spesimen ini semakin bertambah dan berhenti pada saat gambar spesimen ini telah terlihat fokus. Lalu sambil melihat kembali melalui lensa okuler, gerakkan kedua tabung binokuler untuk mengatur jarak interpupil sehingga gambar yang dilihat antara kedua mata itu menyatu. Setelah kita memfokuskan di perbesaran 4 kali, jika memang dirasa kurang, kita bisa mengatur perbesarannya sesuai yang diinginkan. Bisa 10 kali, 40 kali, ataupun 100 kali. Namun, ketika kita hendak mengatur perbesaran pada lensa objektif, jangan sekali-kali mengatur perbesaran dari perbesaran yang paling kecil yaitu 4 kali langsung ke perbesaran yang paling besar atau 100 kali. Karena dikhawatirkan nantinya antara lensa objektif dan spesimen akan terjadi benturan.
sehingga akan merusak mikroskop. Setelah kita mengatur perbesaran yang kita inginkan dari lensa objektif, putar kembali skrup pengatur fokus halus untuk memfokuskan gambar sampai terlihat jelas. Lalu amatilah spesimen atau preparat ini dengan detail dan geser spesimen menggunakan slide pengatur horizontal dan vertikal ini untuk mengamati keseluruhan preparat tersebut. Setelah kita selesai untuk mengamati preparat ini, selanjutnya adalah mengambil spesimen atau preparat ini dari meja mikroskop. Nah, sebelum kita mengambil spesimen ini dari meja mikroskop, pastikan terlebih dahulu posisi dari lensa objektif ini berada pada perbesaran paling kecil atau 4 kali. Baru setelah perbesarannya sudah di posisi perbesaran paling kecil, buka penjepit preparat sambil terus ditahan, baru kita mengambil spesimen pada meja mikroskop dari arah depan. Setelah itu baru kita lepaskan penjepit dari preparat ini. Setelah preparat kita kembalikan, baru setelah itu kita mematikan mikroskop. Lalu kita lepaskan kabel dari sumber arus listrik. Nah, setelah kabel tersebut kita lepaskan, kita letakkan kembali mikroskop ini di lemari penyimpanan. Seperti sebelumnya, seperti di awal tadi, untuk membawa mikroskop ini ke lemari penyimpanan, kita harus menggunakan 2 tangan. Itu tangan kanan untuk memegang lengan mikroskop, lalu tangan kiri untuk memegang bagian dasar mikroskop. Setelah itu kita kembalikan ke lemari penyimpanan dan jangan lupa pasang kembali sarung atau pembungkus mikroskop tersebut. Lalu untuk penjelasan selanjutnya, ketika kita tadi hendak untuk mengatur perbesaran pada lensa objektif, lalu kita memang memerlukan perbesaran 100 kali, biasanya itu digunakan minyak imersi. Minyak imersi ini diteteskan 1-2 tetes saja dari sisi lensa. Namun setelah menggunakan minyak imersi, jangan lupa untuk membersihkan lensa objektif 100 kali dengan kertas lensa yang dibasahi dengan silol. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila telah melakukan banyak kesalahan ataupun masih banyak kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.